Hari ini saya akan menjelaskan tentang bungkai 78 dan 182. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu tentang simbol terjemahan awal. Nah, simbol terjemahan awal yaitu kayak kita menerjemahkan, yaitu di awalnya tuh kayak harus ada partikel wa, mo, ga. Nah, ga di sini juga bisa diartikan juga nya dan to. Nah, to di sini bukan kayak dengan, tapi pengulangan artinya. Nah, terus yang kedua yaitu simbolnya dari, sampai, kemudian, dan, karena, kalau, ketika, tanpa, sebelum, setelah. Nah, yang ketiga yaitu kayak takaran atau pelengkap. Dan keempat yaitu pasti ada titik atau komanya. Nah, yang diterjemahin itu kayak sebelum titik atau sebelum koma. Nah, terus kalau di sini tempat, kita bisa menggunakan de dan ni. Pastikan kalau tempat itu bisa diartikan juga di. Nah, kalau menggunakan partikel de itu udah pasti kata kerjanya aktif dan memakai o. Dan nah, sebaliknya kalau ni, nah ini pakainya partikel ga. Dan ini juga kata kerja pasif atau kata sifat. Kata kerja aktif sama pasif itu perbedaannya yaitu kalau kata kerja aktif adanya kegiatan. Sedangkan kalau kata kerja pasif tidak ada pergerakan gitu. Nah, nih pengecualian terjemahan ga dari belakang. Contohnya, kalau kata kerja nih ya, arimas, imas, dekimas, wakarimas, irimas, itsuyo. Nah, ini termasuk kata benda ya. Kakarimas. Nah, kakarimas itu bisa juga masa, jarak, dan jumlah. Sedangkan untuk kata sifatnya seperti suki, kirai, jozu, heta, hoshi, dan tai. Nah, contohnya suka es krim. Berarti aisukurimu ga suki desu. Nah, ininya kan gak diterjemahin sebelum ganya, tapi kita terjemahinnya dari sini. Suka es krim, bukan es krim suka, kan gak nyambung. Nah, terus sekarang ini yaitu perubahan kata sifat dirubah menjadi kata kerja. Nah, kalau kata sifat i, nah i-nya itu dirubah menjadi ku. Sedangkan kata sifat na, si na-nya ini dirubah menjadi ni. Nah, terus kalau ini bertemu dengan kata kerja aktif, itu bisa diartikan juga dengan. Sedangkan kalau ini bertemu dengan kata kerja pasif, itu nggak ada artinya. Kalau aktif kan ada dengan. Nah, sedangkan pasif nggak ada. Contohnya kalau aktif, hayaku kairimas, pulang dengan cepat. Nah, nih kunyak nih dengan, jadi pulang dengan cepat. Kan dari hayai kan. Nah, i-nya diilangin menjadi ku. Terus genki ni narimas, menjadi sehat. Genki itu kata sifat na. Nanya dicoret menjadi ni ditambah narimas. Nah, narimas ini bentuk pasif, jadi nggak ada kan dengannya tuh. Masa sehat dengan menjadi, kan gak nyambung.
menjadi dengan sehat juga nggak nyambung, jadi menjadi sehat aja gitu. Terus nisimas. Nah, nisimas ini digunakan untuk memilih. Misal kayak kita tuh memilih antara dua pilihan gitu. Nah, pakainya nisimas. Nah, di sininya harus kata benda. Contoh, jusu ni simas, memilih jus. Nah, pasti kan pertanyaannya tuh kayak mau jus atau kopi. Nah, kita jawabnya apa? Memilih jus gitu. Nah, terus desho. Nah, desho di sini kita bisa disebut juga ya kan kira-kira sepertinya. Contohnya, ame ga furu desho. Sepertinya akan turun hujan. Sepertinya ya. Nah, terus lanjut. Yokattara. Kalau berkenan, kalau mau, kalau boleh, dan kalau diizinkan. Contohnya, kalau berkenan, maukah besok pergi ke Jakarta bersama saudara Mira? Nah, di sini sebenarnya harus dikasih maukah ya, soalnya ini maska. Jadi maukah? Oke, kita tulis ya. Maukah atau mau tidak gitu. Kalau berkenan, maukah atau mau tidak besok pergi ke Jakarta bersama saudara Mira? Yokattara ashita wa Mira-san to Jakarta e ikimasu ka? Nah, gitu minasang. Sekian dari penjelasan saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.